keracunan makanan masih sering terjadi. Mengapa bisa? Mari kita simak video berikut ini. Hai, nama saya Dewi Salsabila dengan NIM 23070260115 dari Gizi 3D akan mengupas tuntas mengapa bisa terjadi kasus keracunan makanan ini. Keracunan makanan adalah kondisi di mana seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis ataupun kimia. Lalu, apa saja sih penyebab keracunan makanan ini? Yang pertama adalah makanan tersebut telah tercemar. Cemaran terdapat 3 macam. Yang pertama cemaran biologis, yang kedua cemaran fisik, dan yang ketiga cemaran kimiawi. Cemaran biologis ini, makanan terdapat virus, parasit, bakteri, maupun mikroba lainnya yang dapat membahayakan kesehatan kita. Salah satunya adalah Salmonella sp dan bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua adalah cemaran fisik. Cemaran fisik adalah makanan terdapat potongan kayu, rambut, staples, kerikil yang juga dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah cemaran kimia. Cemaran kimia ini dapat melalui logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, residu obat hewan, dan pestisida maupun benda lain yang membahayakan kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah terdapat penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan. Salah satunya adalah menggunakan narkotika, psikotropika, dan nikotin. Yang ketiga adalah penggunaan BTP melebihi batas maksimum yang diizinkan. BTP atau bahan tambahan pangan telah diatur oleh pemerintah batas maksimumnya. Jadi tidak boleh melebihi batas maksimum tersebut. Yang keempat adalah makanan tersebut telah mengalami pembusukan ataupun kadaluarsa. Biasanya produsen tidak mau mengalami kerugian yang berlebih ketika produknya mengalami pembusukan ataupun telah kadaluarsa sehingga produk tersebut tetap dipasarkan ke konsumen. Tentu saja hal ini sangat membahayakan konsumen yang memakan produk tersebut. Lalu, bagaimana cara mencegah hal tersebut? Berikut 5 kunci menjaga keamanan pangan. Yang pertama, menjaga kebersihan, mulai dari mencuci tangan yang bersih, menjaga area dapur, menjaga kebersihan peralatan dapur, serta menjaga pangan itu sendiri. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dan pangan matang. Pisahkan daging sapi, daging unggas, dan seafood dengan pangan yang lain. Gunakan peralatan yang terpisah untuk mengolah pangan mentah, serta simpan pangan ke dalam wadah untuk menghindari kontak antara pangan mentah dan pangan matang. Hal ini dikarenakan pangan mentah mengandung mikroba patogen yang dapat mencemari pangan lainnya selama pengolahan maupun penyimpanan. Yang ketiga, masaklah dengan benar. Rebuslah pangan seperti sup sampai mendidih dan usahakan agar suhu internalnya mencapai 70 derajat Celcius. Masaklah pangan dengan benar, terutama daging sapi, daging unggas, telur, dan seafood. Panaskan kembali pangan secara benar. Hal ini dikarenakan memasak pangan dengan tepat dapat membunuh mikroba patogen. Yang keempat, jagalah pangan di suhu aman. Hal ini dikarenakan mikroba dapat berkembang biak dengan cepat pada suhu ruang. Dengan menjaga suhu di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, pertumbuhan mikroba lebih lambat atau terhenti. Yang kelima adalah gunakan air dan bahan baku yang aman. Bahan baku termasuk air dan es dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen dan bahan kimia berbahaya. Racun dapat terbentuk dari pangan yang rusak dan berjamur. Memilih bahan baku dan perlakuan sederhana seperti mencuci dan mengupas kulitnya dapat mengurangi risiko kontaminasi tersebut. Nah, menjaga keamanan pangan untuk industri ataupun UMKM adalah dengan menerapkan sistem keamanan pangan, yakni menerapkan GMP, SSOP, HACCP, dan ISO 22000. Menjaga keamanan pangan itu penting, bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Mari kita jadikan setiap makanan aman, sehat, dan lezat. Mulai sekarang, jadilah pahlawan keamanan pangan. See you.